Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salman yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah wa mawala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Salman Al-Farisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi bulan Ramadan di tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Sahabat Salman Al-Farisi rahimakumullah, kita sering mendengar banyak di masyarakat kita ada ungkapan Ramadan bulan penuh berkah. Jika kita melewat di sebuah jalan, sering terdengar atau sering kita melihat Ramadan, marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apakah sahabat-sahabat tahu mengapa bulan Ramadan sampai disebut dengan bulan yang penuh berkah? Berkah secara bahasa, menurut para ahli bahasa, yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair. Maka dikuatkan oleh pendapat oleh Imam Al-Ghazali yang disebut dengan barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada ungkapan seseorang, jika kita berbisnis di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan berkah. Jika ada seseorang lahir di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan berkah. Jika ada seseorang yang meninggal di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan berkah. Sungguh pernyataan ini adalah pernyataan yang keliru. Tidak bisa kita hanya memberikan nama Ramadan lalu mengatakan sesuatu yang terkena oleh namanya Ramadan dia akan mendapatkan keberkahan. Kita harus mengetahui dulu sejarah kapan Ramadan itu bisa disebut keberkahan. Dari sejak dulu, sejak Nabi Muhammad SAW belum hadir di dunia ini, belum lahir, Ramadan itu sudah ada. Dari zaman Arab jahiliyah, Ramadan itu sudah ada. Orang Arab dahulu sering mengatakan sebuah waktu atau sebuah tempat disesuaikan dengan kondisinya. Contoh, kenapa ada nama Muharram? Karena pada saat bulan Muharram itu diharamkan orang-orang untuk berperang. Maka pada bulan itu disyariatkan untuk orang menahan dirinya untuk berperang. Maka diharamkanlah dinamailah Muharram. Atau seperti bulan Zulqa'dah. Zul yang memiliki qa'dah, duduk. Artinya orang yang duduk-duduk. Orang Arab itu biasanya di musim dingin, musim panas, bepergian. Ada yang bepergian untuk berdagang, ada yang berpergian untuk berperang. Nah, maka di bulan Zulqa'dah, orang-orang biasanya tidak pergi berdagang, tidak pergi berperang. Mereka hanya duduk-duduk saja. Duduk-duduk di rumah, tanpa berdagang, tanpa berperang. Lalu ada bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu bulannya ibadah haji. Jadi ibadah haji ini dilaksanakan bukan hanya dilaksanakan oleh orang Islam saja. Ini syariat ini sudah ada pada masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan hidup sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang mengatakan pada bulan itu disebutlah Zulhijjah, bulannya haji. Begitupun Ramadan. Ramadan ini berasal dari kata romdou, romadu, artinya panas. Kalau dalam bahasa Arab, akhirannya tambah alif nun, itu maknanya jadi sangat, seperti kasalun, itu malas.
tambah alif nun di akhirnya kaslanu, itu jadinya sangat malas, pemalas. Ramadan itu panas pada masa itu. Ketika panas dan sangat panas, maka orang-orang menyebutnya bukan romdou, bukan romadu, tapi romdonu atau Ramadan. Maka disebutlah masa itu dengan nama Ramadan, masa yang sangat panas. Nanti masuk ke bulan Syawal. Bulan Syawal itu meningkat apanya? Meningkat panasnya, lebih panas daripada bulan Ramadan. Itu terjadi sejak dulu namanya Ramadan. Di setiap bulan ke-9 itu dinamakan Ramadan karena bulannya sangat panas pada saat itu. Nabi Muhammad lahir, usia Nabi 40 tahun, Ramadan sudah ada. Usia Nabi ketika 40 tahun diangkat menjadi seorang Nabi, Ramadan sudah ada. Di Mekah Nabi, Ramadan sudah ada 10 tahun, 13 tahun mohon maaf. Sudah ada nama Ramadan. Tetapi Ramadan itu tiba-tiba menjadi bulan yang berkah, baru diomongkan, baru disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW pada tanggal 28 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Pada asar, beres sholat asar, Nabi berdiri dan berceramah kepada para sahabat, wahai sahabat, qad ja'akum syahrul ramadana syahrun mubarakun. Baru pada saat itu Nabi mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Baru pada tahun kedua Hijriah, Ramadan dikatakan bulan penuh berkah. Maka salah jika kita mengatakan orang lahir bulan Ramadan bakal berkah, orang meninggal di bulan Ramadan bakal berkah, orang jualan di bulan Ramadan bakal berkah. Bukan karena lahirnya dia berkah, bukan karena matinya dia berkah, bukan karena Ramadannya dia berkah. Tetapi apa? Tetapi pada saat itu turunlah ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ diwajibkannya saum bulan Ramadan. Maka yang menjadi bintang pada keberkahan ini bukan Ramadannya, tetapi saumnya. Jadi di antara kita kalau misalkan ada datang bulan Ramadan, kita senang, lalu kita mengamalkan ibadah saum, beramal dengan apa yang dicontohkan Nabi, kita wajib atau kita berhak untuk senang. Karena memang kita melaksanakan saumnya, mencari keberkahannya. Kalau ada orang yang datang Ramadan, dia masuk Ramadan tidak saum, pas lebaran ikutan sholat id, ikutan lebaran tapi sebelumnya tidak saum, dari mana dia akan mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan itu? Oleh karena itu harus kita pahami dengan benar yang disebut dengan Ramadan penuh berkah itu tentunya orang yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang masuk Ramadan, mohon maaf di antara kita masih banyak masuk Ramadan pakai kerudung yang masih terbuka auratnya, bajunya yang masih terbuka auratnya untuk perempuan, maka sudah dipastikan keberkahan Ramadan dia tidak akan mendapatkannya. Di antara hal-hal yang dapat membuat kita bisa meraih keberkahan Ramadan, kata Nabi Muhammad atau di hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang dermawan. Dan dia itu lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Dermawannya itu digambarkan lebih halus daripada angin yang berhembus. Bayangkan sahabat-sahabat Salman Al-Farisi semuanya, di sini saya merasakan begitu sejuk, enak sekali anginnya. Yang kita dapatkan dari angin yang sejuk ini adalah rasa yang sejuk, enak untuk kita. Maka Nabi Muhammad itu ketika bulan Ramadan dermawannya lebih sejuk daripada angin ini, lebih mantap daripada angin ini. Luar biasanya Nabi Muhammad. Maka kita perlu untuk mencontoh kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita menjadi dermawan di bulan yang penuh berkah ini. Bagaimana kita memenuhi keberkahan itu? Yang tadi kita beribadah, saumnya dilaksanakan, ngaji Qur'annya dilaksanakan, sholat malamnya dilaksanakan, dan jangan lupa sedekahnya dilaksanakan. Sedekah ini
bukan hanya kewajiban untuk orang yang kaya. Siapapun yang ada di dunia ini yang masih bisa mampu untuk bersedekah, maka silakan bersedekah. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Kalau kita memberi, saya emang nggak suka itu, kasihkan aja, sudah terbiasa. Kalau ada orang memberi dari apa yang dia cintai, itu luar biasa. Orang kaya nih, banyak uangnya, banyak hartanya. Ada mobil 5, saya udah ada 5, saya mau kasih mobil yang saya paling suka, buat saya sedekahkan. Untuk orang-orang yang tidak mampu, buat saya sedekahkan, saya jual dulu, uangnya nanti disedekahkan. Itu luar biasa, sesuai dengan ayat Al-Quran Al-Imran ayat 92. Ketika ayat ini turun, terdengar oleh sahabat Rasulullah bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah ini adalah seorang sahabat Ansor, orang Madinah yang paling kaya, banyak hartanya. Mendengar ayat ini turun, langsung laporan kepada Nabi. Ya Nabi, saya ingin mencapai kebaikan sebagaimana Ali Imran 92 mengatakan. Saya ingin mensedekahkan harta yang saya miliki yang paling saya cintai. Apa yang disedekahkannya? Dia, Abu Thalhah, menyedekahkan kebun kurma di depan Masjid Nabawi yang namanya Bayruha. Di kebun itu ada sumber air. Sumber airnya sangat sejuk. Ketika Rasulullah minum dari sumber air di Bayruha itu, luar biasa nikmatnya. Maka seorang kaya seperti Abu Thalhah mendengar ayat dari Allah Subhanahu wa taala, langsung bergegas memberikan hartanya untuk di jalan Allah. Dia menginginkan hal terbaik selain harta di dunia, menjadi orang yang mendapatkan kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lalu ada yang kedua, contoh yang kedua adalah orang yang miskin di antara kita. Ya. Ketika dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, di antaranya ada Abu Dzar, lewatlah beberapa orang di hadapan Nabi. Orang yang lewat ini dijelaskan, ini orang-orang kaya tapi mu'alaf, dulunya kafir, baru masuk Islam. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, orang ini pernah diberi zakat, karena mu'alaf itu berhak mendapatkan zakat 100 ekor unta. Tapi orangnya kaya itu. Tapi kalau misalkan kita kasih 1 ekor unta untuk orang mu'alaf yang kaya, tidak akan berpengaruh pada keimanannya. Maka Nabi Muhammad memberikannya 100 ekor unta. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bagaimana menurutmu tentang orang tadi yang lewat? Kata Abu Dzar, wah, itu orang yang mulia. Kalau dia khitbah seseorang, lamar seseorang, pasti akan diterima. Kalau dia dihukum dan minta keringanan, pasti akan diterima. Tidak lama kemudian datang satu orang lagi. Nah, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Abu Dzar, lalu bagaimana pendapatku tentang orang yang satu lagi nih? Jawaban Abu Dzar, dia termasuk fuqara'il muslimin, orang muslim yang fakir, yang miskin. Kalau dia ngehitbah, bertanya atau meminang seseorang, pasti dia akan ditolak. Kalau dia meminta syafaat, keringanan hukuman, pasti dia akan ditolak. Kalau dia ngomong saja, pasti dia tidak akan didengar. Tapi kata Nabi Muhammad, sesungguhnya orang yang kamu bilang tadi kurang itu, dia lebih baik daripada orang-orang kaya yang tadi kamu sebutkan itu lebih baik, lebih mulia. Diketahui orang yang tadi dikatakan fuqara'ul muslimin itu adalah bernama Ja'il bin Suraqah. Nah, beliau ini tinggalnya di Sufah. Sufah itu di serambi masjid. Sangat miskin. Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk bersedekah, apa yang dilakukannya? Dia miskin, tidak punya apa-apa, dia pergi ke pasar. Menjadi kuli angkut, diangkut orang yang sedang berbelanja. Dia bawa uang, dapat uang untuk apa? Untuk dia sedekahkan. Karena sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Atau dia pergi ke sumur menimbakan air untuk orang-orang yang lewat. Dia mendapatkan uang untuk apa? Untuk dia sedekahkan. Maka sahabat Salman Al-Farisi
tidak terbatas bagi kita. Apakah kita kaya atau miskin, maka peluang untuk bersedekah itu sangat banyak, sangat luas. Allah memberikan bumi ini untuk kita. Sangat luas sekali. Kita bisa memilih untuk beriman atau kufur. Maka untuk beriman, contohnya sangat mudah sekali. Jail bin Surokoh telah mencontohkan kepada kita ketidakpunyaannya terhadap harta, dia bisa mencari lalu bersedekah. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa meraih Ramadan ini dengan raihan yang sukses. Jangan sampai keluar Ramadan termasuk orang-orang yang celaka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, Rogima anfurojulin dakhala alaihi syahru Ramadana suman salako qabla an yukfarolah. Celaka seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan, lalu selesailah bulan Ramadan itu, tetapi dia belum diampuni oleh Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah ampuni, dan keluar Ramadan sampai datang Ramadan tahun depan, kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.